الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan segala sesuatunya fana di dunia. Dialah satu-satunya yang maha kekal dan abadi. Tidak ada yang sirna dari kekuasaannya, tidak akan sirna kekuasaannya. Allah yang maha mulia, yang seluruh wajah tunduk terhadap kemuliaannya, yang gunung akan bersimpuh runtuh karena kehebatannya, yang malaikat bersimpuh sujud karena takut kepadanya, bahkan petir dan halilintar pun bertasbih memuji namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yakinilah bahwa setiap yang menangis suatu saat pasti akan ditangisi. Setiap yang berduka cita suatu saat keluarganya pasti akan berduka cita atas kepergiannya. Setiap yang disimpan pasti sirna. Setiap yang diingat pasti dilupakan. Semulia apapun dia, tidak akan ada yang kekal dan abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Bulan, tahun dan hari begitu cepat berlari. Usia begitu cepat sirna. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tidak akan ada dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berubah. Kita yang hidup di dunia ini bagaikan menjalani mimpi-mimpi dan hayalan yang sirna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah pergi, telah berpamitan pergi untuk meninggalkan kita. Kita perlu menangisi atas kepergian Ramadan, karena betapa banyak mereka yang berpuasa tahun ini, namun dia tidak akan lagi pernah puasa untuk tahun berikutnya. Betapa banyak yang salat tarawih tahun ini, namun dia tidak akan pernah lagi ketemu dengan salat tarawih sesudahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selama jalan bulan Ramadan, selama jalan bulan siam dan qiyam, selama jalan bulan tilawatul Quran, selama jalan bulan maaf dan ampunan, selama jalan bulan kebaikan dan ridha Rahman, selama jalan bulan kejujuran dan iman, selama jalan bulan yang menjadi kesejukan bagi hamba-hambanya yang bertakwa,
Selamat jalan bulan bagi ahli taubat. Selamat jalan bulan yang membuat mata kita terjaga di waktu malam. Air mata kita bercucuran, sejadah kita wangi, dan suara kita berderu dengan tilawatul Quran. Selamat jalan bulan tarawih. Selamat jalan bulan perdagangan yang penuh dengan keberuntungan. Bulan yang segala keburukan dan ditinggalkan dan segala kebaikan diamalkan. Ramadan, kepergianmu meninggalkan kepedihan di hati. Apakah tahun depan engkau akan kembali kepada kami? Apakah ajal menjemput kami sehingga engkau tidak akan pernah kembali kepada kami? Betapa masjid-masjid kami terang benderang di masamu, dan saat ini kembali masjid-masjid ini menjadi redup dan gelap. Alangkah beruntungnya jika kita mengetahui siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya, sehingga kami mengucapkan selamat nuhanni, kita memberikan tahniah dan selamat kepadanya. Jika kita mengetahui siapa yang tertolak dari amal ibadahnya di bulan Ramadan kemarin, maka kita akan turut berduka cita atas musibah yang ditimpanya. Beruntunglah orang-orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Selamatlah untukmu dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Adapun orang-orang yang tertolak amal ibadahnya, perlu Anda menangis, perlu kita menangis, meratapi diri kita, karena azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kepergian Ramadan memberikan pelajaran bagi setiap hati yang terbuka. Begitu cepatnya dia pergi memberikan pelajaran bagi hati. Wahai mereka-mereka yang lalai, sadarlah. Wahai mereka-mereka yang masih berlumur dosa, cepatlah bergegaslah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari yang kita jalani, semakin hari bukanlah semakin baik. Namun Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan bahwa semakin hari, semakin kita menjalani kehidupan dunia, semakin besar fitnah-fitnah dan ujian-ujian kehidupan dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah bin al-Yaman dalam Sahih Muslim, tidaklah terjadi suatu masa, namun masa sesudahnya adalah lebih buruk dari yang sebelumnya. Artinya setiap saat dan waktu kita semakin menemui hari-hari yang semakin penuh dengan fitnah dan cobaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqam. Takutlah kalian akan terjadinya suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, bahkan orang-orang saleh pun akan terkena dengan fitnah itu. Orang-orang saleh akan terkena dengan fitnah tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih azabnya. Saking dahsyatnya fitnah ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ta'awwadzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari segala fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka para sahabat pun mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Dan fitnah ini yang diserang dari diri kita adalah hati-hati kita. Setiap fitnah itu akan muncul, dia akan menutupi hati ini sehingga hati ini menjadi kabur di dalam melihat kebenaran dan kebatilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim
dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, bahwa fitnah itu akan menutupi hati seperti anyaman yang sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, setiap hati yang menyerap fitnah itu ada titik hitam di dalam hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, dan ketika hati itu mengingkari fitnah ini, maka yang ada adalah titik sinar putih yang membuat hati itu semakin cemerlang. Fitnah ini semakin hari semakin mengerikan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal fitana, bergegaslah kalian untuk beramal. Jika ada kesempatan beramal, jangan ditunda, jangan pernah ditunda. Jangan sampai mengatakan nanti, besok, nanti ketika setelah ini dan itu, karena bakal muncul fitnah-fitnah. Seperti apa fitnah itu? Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang ketika gelap gulita, malam, tidak ada cahaya, tidak ada bulan, kita ketika mengeluarkan tangan kita pun kita tidak bisa melihat tangan kita karena gelap. Kita tidak tahu jalanan kita apakah ada lubang, ataukah ada binatang, ataukah ada yang lainnya, ataukah bahkan jurang. Bakal banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim. Di zaman itu ketika fitnah ini terjadi, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari kamu bertemu seseorang, dia masih mukmin. Sore harinya kamu ketemu dia kafir. Dia kafir. Sore hari kamu ketemu dia masih mukmin. Besoknya kamu ketemu dia ternyata dia sudah kafir. Apa yang menyebabkan cepatnya murtadnya manusia? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia dagangkan, dia jual agamanya untuk mengejar dunia, untuk mencari jabatan, mencari harta, untuk mengharapkan popularitas, dikenal banyak orang. Dia jual keimanannya, dia gadaikan itu semuanya untuk mencari dunia. Dia rela untuk murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau di Aliyah, di dataran tinggi di kota Madinah, beliau melihat ke rumah-rumah sahabat beliau di Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama mawaqi'il qatar. Sungguh aku melihat jatuhnya fitnah-fitnah di rumah-rumah kalian seperti jatuhnya air hujan yang jatuh ke setiap rumah. Nabi SAW menyampaikan hadis ini 1400 tahun yang lalu. Kalau kita membayangkan bagaimana fitnah itu bisa masuk ke setiap rumah seperti jatuhnya cucuran air hujan. Ikhwatul iman, kita yang hidup di zaman ini menyadari bahwa fitnah itu begitu gampangnya masuk ke dalam rumah-rumah kita, bahkan ke dalam diri kita, walaupun kita sedang di tempat ibadah seperti ini melalui gadget dan handphone kita. Fitnah, syahwat, dan syubhat begitu gampangnya masuk ke setiap pribadi muslim, laki dan perempuan. Dengan gampangnya masuk ke setiap rumah, ke setiap individu tanpa ada yang bisa membendungnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa banyaknya fitnah-fitnah dunia ini tanda bahwa kiamat semakin dekat. Di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, la taqumus sa'ah hatta yuqbadha al-ilm wa takthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhura al-fitan. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Dicabutnya ilmu, banyaknya orang-orang alim yang meninggal dunia. Orang alim susah dicari. Yang ada hanya ansaful ulama, orang-orang yang setengahnya berilmu. Tapi orang-orang alim susah diperoleh. Banyaknya gempa bumi, dan ini sesuatu yang kita sadari. Berita kejadian gempa bumi yang terjadi di negeri kita, di negeri-negeri kaum muslimin, di muka bumi ini,
tidak pernah dibayangkan, tidak pernah terdengar dan dirasakan oleh orang-orang tua kita dahulu. Mereka melihat informasi atau kejadian gempa yang di zaman ini lebih sering dan lebih banyak ketimbang apa yang mereka pernah alami di zaman sebelumnya. Wa yataqarabaz zaman. Waktu itu semakin dekat, semakin hilang keberkahan. Kita baru melewati Ramadan tahun lalu, mungkin masih kenangan-kenangan masih terasa. Kita merasakan, masih ingat mungkin usia kita ketika di usia 20 atau 30-an. Tiba-tiba sudah lewat 10 tahun. 10 tahun. Terlewat sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Dengan begitu cepatnya. Waktu itu hilang begitu saja. Wa tadhhural fitan. Dan fitnah itu akan dominan terjadi di mana-mana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam Sahih Muslim, ada satu kitab khusus, Kitabul Fitan, yang mengumpulkan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ini menjadi perhatian para ulama. Di dalam Sahih Muslim Nabi SAW menyampaikan, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya umat ini, generasi awalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi awalnya, generasi salaf, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun generasi terakhirnya, sayusibuha akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Generasi terakhir dari umat ini akan terkena bala, terkena hal-hal yang kalian tidak mengenalinya. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Saking banyaknya fitnah-fitnah besar ini, sehingga mengecilkan sebagian dari sebagian yang lainnya. Fitnah-fitnah besar, namun karena banyaknya membuat kita sudah menganggap ini kecil, itu lebih besar, ini kecil, itu lebih besar. Belum lepas dan masih terjadi di masyarakat yang kita dengar dan kita saksikan, kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dizalimi oleh al-Yahud sejak tahun 40-an sampai hari ini, dan fitnah itu belum terangkat. Kemudian muncul lagi fitnah yang lainnya, Rohingya, Uighur, dan banyak lagi, Suria. Terus semuanya bukan fitnah kecil, semuanya fitnah besar. Semuanya besar, tapi karena banyaknya dan berulangnya dan di mana-mana, ini kecil, itu lebih besar, ini kecil, itu lebih besar. Fitnah ini terus bertambah. Allahu Akbar. Sehingga fataji'ul fitnah, ketika satu fitnah terjadi, fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Ketika terjadi suatu fitnah, maka ada seorang mukmin mengatakan, ya Allah, ada kejadian fitnah lagi. Mungkin saya akan mati di saat ini karena terjadi fitnah ini. Thumma tankashif. Kemudian fitnah itu diangkat, hilang. Seperti kasus ISIS di Suriah. Muncul fitnah, memakan banyak korban. Di saat itu seorang mukmin, mungkin saya binasa di sini karena ujian ini, karena fitnah ini. Kemudian fitnah itu diangkat. Wa taji'ul fitnatu. Muncul lagi fitnah yang lain. Maka mukmin pun berkata, hadhihi. Di sini mungkin saya bakal kena musibah fitnah ini. Di sini saya bakal mati. Nabi SAW tidak menjelaskan solusi, tapi Nabi SAW memberikan apa yang harus disikapi seorang mukmin ketika dia berhadapan dengan fitnah yang dia bakal mati ketika menghadapi fitnah itu. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ketika maut menjemputnya, hendaklah dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia menyikapi manusia sebagaimana dia suka untuk disikapi dengan seperti itu. Ikhwatal iman, saking dahsyatnya fitnah itu, kita tahu bahwa umat Islam dituntut untuk berbuat, beramal, bersikap, bertindak, tidak boleh diam. Namun ketika fitnah itu terjadi, malah sebaliknya. Nabi SAW tidak menganjurkan bersikap, bertindak, berbuat. Bahkan yang diam lebih baik daripada yang berbuat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Satakunul fitnah," akan muncul fitnah. "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i, wa man yushrif laha tastashrifhu, wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bihi." Akan muncul fitnah nanti. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang sok ingin tahu akan fitnah itu, dia bakal kesambar dengan fitnah ini. Barang siapa yang mencari perlindungan, menjauh, maka hendaklah dia berlindung dan mencari perlindungan dari fitnah tersebut. Fitnah, ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita bahwa beragam jenis fitnah. Contoh fitnah yang seperti ini adalah ketika umat mulai memikirkan untuk melakukan peperangan atau perseteruan di antara saudaranya satu dengan yang lain. Ini di antara fitnah akhir zaman. Saling membunuh antara muslimin dengan muslim yang satu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di akhir zaman akan terjadi al-haraj, pembunuhan. Banyaknya orang terbunuh satu dengan yang lainnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, haraj, pembunuhan, bukankah kita juga jihad? Kita berperang melawan orang musyrikin?" Nabi SAW mengatakan, "Laisa kaqatlikumul musyrikin." Bukan seperti kalian membunuh orang musyrik. "Walakin yaqtulur rajulu akhahu wa ammahu wa ibna ammi wa jarah." Seseorang itu akan membunuh saudaranya, membunuh amminya, membunuh sepupunya, membunuh tetangganya. Allahul musta'an. Membunuh sesama muslim. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi syai'in qatala wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi syai'in qutila." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, akan muncul nanti suatu zaman orang bunuh tidak tahu kenapa sebabnya dia harus bunuh. Yang mati tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Subhanallah. Bukankah kita melihat zaman ini? Antum melihat pasukan yang dikirim untuk menyerang suatu negara, dan demikian pula korban yang terjadi. Satu dengan yang lainnya, mereka tidak tahu kenapa saya harus membunuh si fulan, dan yang mati pun tidak tahu kenapa saya harus mati dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama juga di antara fitnah besar di umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Berapa banyak orang yang ketika diuji dengan fakir, dia bisa lolos dengan ujian itu. Namun ketika diuji dengan kekayaan, diuji dengan peluang dan harta, dia berguguran dan berjatuhan. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadzal mal, amin halalin amin haram. Akan muncul nanti waktunya umat Islam sudah tidak lagi peduli dari mana sumber hartanya, apakah dia dapat dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting hasal, yang penting dapat, yang penting fulus. Dia tidak peduli lagi bagaimana beratnya hisab nanti, yaumul azab, yaumul hisab nanti, ketika dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi wanita. Di zaman Nabi, di setiap zaman ada fitnah wanita. Namun tidak seperti di zaman ini, yang begitu dengan gampangnya wanita itu menampilkan auratnya, begitu gampangnya mereka menjajakan dirinya, begitu murahnya mereka merendahkan dirinya. Dan ini fitnah yang besar. Tidaklah mungkin seseorang itu selamat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari segala jenis fitnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa semakin hari fitnah itu semakin besar, dan yang terakhir adalah fitnatul Masihid Dajjal. Fitnah Dajjal. Ini fitnah yang paling besar, yang sampai Nabi SAW menyampaikan tidaklah seorang nabi pun kecuali setiap nabi itu memperingatkan umatnya akan bahaya fitnatul Dajjal, karena dahsyatnya fitnatul Dajjal. Dan fitnah dan Dajjal ini akan muncul ketika sudah tidak lagi dibicarakan di antara manusia. Sudah jarang kajian-kajian membahas ini. Di saat itulah dia akan muncul. Allahul Musta'an. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa tanda-tanda terakhir kiamat ini, ketika satu muncul, yang lainnya akan muncul dengan secara bercepatan. Seperti berjatuhannya biji-biji tasbih, ketika diputus dengan cepatnya muncul satu dengan yang lainnya. Dan orang yang selamat, orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Sunan Abu Dawud, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Wala man ibtuliya fasabara fawahan." Sesungguhnya orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Maka bagaimana kiatnya agar kita istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Kiat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala fitnah dan ujian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari segala fitnah ini di setiap akhir doa di dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah dan ujian, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan berlindung dari fitnah al-masihid dajjal. Berlindung kepada Allah. Kiat yang kedua adalah dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dekat dengan Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkan isinya. Dekat dengan Sunnah, hadir di majlis ilmu. Karena Nabi SAW telah menjamin, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah Al-Quran dan kemudian sunnahku. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk istiqamah di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan terakhir, bagaimana kita mengenal apakah diri kita kena fitnah atau tidak. Pernah ditanyakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Ya Hudzaifah, bagaimana orang sadar atau menyadari dia lagi kena fitnah atau tidak?" Maka beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabatul fitnah am la." Kalau kalian ingin tahu apakah dia kena fitnah atau tidak, falyanzur, perhatikan. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabathul fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu. Kalau dia sekarang ini menganggap halal sesuatu yang kemarin dia anggap haram. Kemarin ketika dia masih talibul ilm, masih belum sibuk dengan dunia usaha, dia tahu riba haram. Tapi ketika mulai main bisnis usaha, main-main riba sudah tidak lagi dilihat haram, dia kena fitnah. Melihat yang halal yang kemarin-kemarin dia sadar itu haram. Ketika dia sebelum dia terkena fitnah wanita, dia tahu berbicara dengan bukan mahram haram, berdua dengan bukan mahram haram. Namun ketika dia terkena fitnah ini, dia mulai bicara dengan wanita, chatting dan yang lain sebagainya berduaan, dia kena fitnah. Dan kemudian ketika dia melihat sesuatu itu haram padahal sebelumnya halal, maka dia juga kena fitnah. Sebelumnya kita menyadari, sebagian orang yang tidak menyadari bahwa fitnah ini ada dua, fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat ini merusak agama, syahwat merusak dunia. Yang dirusak dengan syahwat nafsu dunianya,
yang dirusak dengan syubhat agamanya. Di antara fitnah syubhat, ketika belum belajar agama atau baru belajar agama, dia sadar bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Dua orang muslim bertemu satu dengan yang lainnya, mana yang lebih baik? Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Namun ketika dia belajar agama, subhanallah, semakin gak mau kenal orang, tidak mau kenal saudaranya, malah tidak mau mengucapkan salam. Diberi salam, tidak mau jawab. Kena fitnah. Kemarin semua saudara, tapi kemudian sekarang pilih-pilih. Oh, ini satu pengajian, satu masjid, baru salam. Kalau beda ustadz, gak mau salam, gak kenal apalagi. Padahal sesama muslimin. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara ciri akhir zaman adalah orang-orang yang hanya memberikan salam kepada yang dikenal saja. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin, fitnah ini sangat berbahaya yang semakin hari semakin besar. Maka tidak ada cara kecuali kita berlindung kepada Allah. Marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala fitnah yang terjadi, agar kita selamat, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.